Halo guys, apa kabar semuanya? Kali ini gue datang dengan format video agak sedikit beda. Kenapa beda? Jadi kebetulan beberapa teman gue kemarin mau pergi pakai pesawat dan beberapa tanya persyaratannya. Jadi mungkin di video kali ini gue akan coba bantu kalian minimal memberikan sedikit gambaran lah dari apa saja yang harus dibawa sampai kalian di airport tuh bakal ngapain aja dan sampai di tujuan. Jadi kalian sedikitnya ada gambaran lah, nggak buta-buta banget. Oke, langsung aja ke bagian section nomor 1. Oke? Persyaratan apa aja yang harus kalian bawa dari rumah? Yang pasti pertama tuh kalian harus beli tiket. Tips and triknya sih kalau beli tiket kalau bisa jauh-jauh hari lah. Kalau bisa 3-4 hari sebelum kalian bisa ada janji untuk di sana. Kenapa? Mungkin untuk penerbangan sekarang itu sudah membaik, tapi belum kembali layaknya seperti sebelumnya nih kalau bisa dibilang. Jadi mungkin ada resiko kalian bakal dipindah waktu atau dipindah hari. Nah, resiko ini harus kalian minimal dengan gimana? Dengan membeli 3-4 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian dipindahkan hari besoknya, kalian aman. Ya nggak sih? Ya, oke. Lalu nih nomor 2, pakai KTP pasti dong. Namanya juga terbang, kalau nggak KTP paspor deh. Nah, tapi kalau misalnya untuk domestik KTP hilang gimana? Kalian bisa ganti. Apa aja sih? Bisa SIM, KK, ataupun mungkin pengantar dari RT RW bahwa menyatakan kalian tinggal di daerah tersebut. Sebenarnya sih ini buat membuktikan kalau kalian itu bukan penumpang gelap. Jadi kalian diakuin lah, minimal kalian WNI atau enggak warga negara jelas. Kayak gitu aja sih. Lalu nih, tambahannya untuk sekarang itu surat sehat. Surat sehat itu rapid dan swab test sih. Tapi untuk sekarang ini update terbaru mungkin karena juga udah mulai terbiasa, jadi airline-airline ini sudah mensponsori nih buat rapid dan swab test. Nah, ini masing-masing airline sih. Ada yang cuma bayar 90.000, ada yang bayar 300.000. Ya mungkin harganya sudah termasuk tiket atau belum. Nah, itu permainan harga lah. Ada juga yang memberikan gratis, tapi dia kerjasama dengan klinik-klinik nih. Klinik-kliniknya juga ditentukan, jadi nggak sembarang aja, nggak sistem reimburse, kan bukan asuransi. Nah, untuk yang gratis ini minimal kalau nggak salah 500 orang per hari. Jadi kalian harus cek nih, ceknya kemana ya, mau nggak mau ke customer service paling, mau kemana lagi ya nggak sih? Makanya sekarang kalian tuh harus update aja. Jadi kalau misalnya kalian beli tiket, kalian langsung nanya tuh pengadaan rapid swab testnya gimana, prosedurnya gimana. Nah, itu kalian harus tanya, karena itu balik ke masing-masing airline. Itu penting. Nah, yang ketiga itu beberapa daerah masih, kayak contohnya Jakarta, mereka masih membutuhkan SIKM, surat izin keluar masuk nih. Tambahannya tersebut dari SIKM tuh apa sih? Yaitu ada surat dinas. Surat dinas itu contohnya misalnya nih, kalian rumahnya di Jogja tapi kantornya di Jakarta, mau nggak mau kan kalian harus ke Jakarta tuh. Nah, mungkin kalian bisa buat surat dari perusahaan menyatakan kalau kalian kerja di Jakarta. Ataupun mungkin kalian kerja di Jogja tapi pengen pulang ke Jakarta karena rumahnya lagi di Jakarta, perjalanan dinas lah. Nah, itu kalian bisa kasih tahu tuh suratnya. Terus misalnya juga yang sekolahnya mungkin universitinya di Jakarta, atau nggak mungkin dia tinggal di Jakarta tapi universitas luar kota lagi pengen balik ke rumah. Nah, itu kalian sertai aja. Sisanya tambahannya itu pas foto. Pas foto sendiri sih sebenarnya ya standar-standar aja lah, paling nggak yang aneh-aneh, jangan pakai kaos lah, yang sopan dikit kayak gitu. Nah, tadi jadi yang pasti kita cek satu-satu. Jadi ada pengantar RT RW. Oh, itu pengantar RT RW buat SIKM. Surat sehat itu rapid dan swab test itu udah ada di airline. Ketiga, surat perjalanan dinas. 5, pas foto. Dan 6, KTP yang di scan. Dan ketujuh adalah tiket. Jadi ini dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan nih sebelum kalian berangkat. Sampai di bandara akan ada penambahan protokol. Ini sifatnya informasi juga nih, kalian akan ditembak suhunya. Jadi kalau kalian suhunya panas, udah deh, kalian nggak bisa berangkat. Jadi kalian harus pastiin banget tubuh kalian tuh prima banget deh. Bukan sehat ya, prima. Jadi prima itu sampai kalian sampai itu kalian tetap sehat. Jangan sampai tujuan sehat ntar dipulangin lagi, ataupun mungkin di karantina di tempat lain lagi kan. Lalu akan pengecekan dokumen. Pengecekan dokumen ini cukup memakan waktu, gue bilang, karena bayangin bisa ada 5 airline nih, keberangkatannya tipis-tipis nih. Biasa penumpang juga datangnya kan ya mepet-mepet lah ya.
Bayangin, misalnya masing-masing penerbangan itu 100 penumpang ya, berarti ada 500 orang yang akan dicek dokumennya. Dan itu satu-satu loh, diurutin. Karena kalau satu nggak lengkap, kemungkinan besar mereka nggak bisa berangkat. Nah itu kan juga risknya gede ya. Jadi kalau gua tipsnya lebih baik kalian datang itu lebih awal lebih baik lah. Waktunya berapa? Kalau mungkin 1 jam sebelum, mungkin bisa 2 atau 3 jam. Jadi kalian bisa mereduce risk, juga kalian juga datang merasa lebih aman, juga tenang ya, nggak in a rush gitu kan. Kalau in a rush kan pasti nggak enak lah ya. Nah habis itu kalian cek dokumen, kalian akan lolos nih. Nah ada juga mungkin bandaranya ada rapid testnya nih ataupun swab test. Nah kalau kayak gini tipsnya nih, kalian coba bandingin harga dulu deh ketika kalian beli tiket plus rapid test, atau kalian beli tiket tanpa rapid test tapi kalian rapid test di bandara. Kalian coba bandingin mana yang lebih murah. Kan lumayan lah, hemat-hemat duit 100-200 ribu hari gini, ya nggak? Nah, setelah rapid swab test, kalau ada ya, kita langsung ke check-in bagasi. Nah, check-in bagasi ya nggak ada yang beda, sama aja. Kalian tinggal ke counternya, masukin bagasi. Tipsnya, check-innya online aja, jadi kalian tinggal masukin bagasi. Alasannya, hemat waktu, dan kedua itu yang pasti kalian menghindari kerumunan lah, jadi mengurangi presentasi kalian tertular lah, ya nggak? Kalau kalian di kerumunan kan chance presentasinya naik tuh. Nah ini bisa kalian tahan lah, kurangin bukan tahan, kayak gitu aja sih. Lalu nextnya tinggal naik ke pesawat. Ketiga, jadi kalian dokumen komplit, tiket udah, terus kalian udah bandara check-in, sekarang duduk manis di pesawat nih. Nah ini yang ketiga ini sifatnya lebih informasi apa sih? Jadi kalau kalian masih ngerasa takut untuk naik pesawat karena takut tertular, ini sedikit informasi untuk mengurangi rasa takut kalian. Jadi semua kru yang bertugas saat itu mereka akan dilakukan rapid test. Jadi yang pasti kru yang bertugas saat itu adalah negatif, nggak mungkin ada yang positif. Yang kedua, kalau kalian mau pesan makanan, kalian harus pesen juga secara online tuh. Jadi sebelumnya nggak bisa kalian beli di pesawat. Nah kalau kalian orangnya laparan, lebih bagus sih bawa sendiri, jadi lebih aman lah untuk kesehatan sendiri kok. Nah yang ketiga, okupansi di pesawat itu juga dibatasi, jadi sekarang nggak bisa full. Jadi kalau mungkin kalian akan terbiasa melihat, misalnya kan biasa satu line itu kan ada 3 kursinya. Nah itu tengahnya biasanya tidak dikosongin. Tetapi jika kalian keluarga, misalnya ayah, ibu, anak, nah itu diperbolehkan untuk duduk bertiga bareng. Jadi untuk yang berkeluarga, ya kalian nggak usah takut lah, lu ntar anak saya kepisah dong duduknya. Nggak bisa, kalian bisa duduk bertiga, cuma ada persyaratan khusus. Jadi biasanya ada hubungan keluarga lah. Nah yang terakhir, kalian udah naik pesawat, kalian sampai. Nah ketika kalian sampai, apa aja sih yang akan terjadi nih? Ini sedikit gambaran. Jadi ketika kalian datang, yang pasti kalian akan lagi dicek dokumennya lagi nih. Ada ditembak nggak? Ditembak juga suhunya. Takutnya mungkin soalnya ada kejadian kan, jadi ketika berangkat dia nggak apa-apa, cuma pas sampai di tujuan dia demam, akhirnya di karantina. Jadi kalian pastiin banget deh sebelum berangkat kalian tuh sehat banget, oke? Daripada kalian di karantina di tempat, bukan di rumah lagi, di tempat apa, daerah luar, ya kan pasti lebih ribet. Nah untuk dokumen, lalu biasanya kalian ntar akan disuruh ngisi form kuning nih. Form kuningnya kalian bisa lihat di sini, atau juga kalian bisa menggunakan aplikasi e-hack. Nah, e-hack itu bisa di-download. E-hack kayak apa sih? Nah, ada juga di sini nih ntar. Oke. Lalu beberapa bandara juga, karena ini sifatnya daerah masing-masing ya, jadi mungkin ada yang zona hijau, zona merah ya. Jadi ada yang beda. Jadi ketika kalian datang, ada juga yang mewajibkan untuk penumpang itu untuk melakukan swab test loh. Nah swab testnya ini sih asal dibayarin nggak apa-apa ya, karena ada yang dibayarin, ada yang enggak tuh. Jadi ada yang dibebankan kepada mungkin daerah yang bayar, tapi ada juga yang dibebankan kepada masing-masing personal. Nah itu yang agak berat sih, karena swab test tuh jauh lebih mahal ya dibandingkan rapid test. Jadi kalian siapin duit aja. Kalau nggak, mungkin tipsnya, mungkin kalian misalnya ke daerah tujuan kan pasti ada yang kenal dong. Nah kalian minta tolong yang kenal itu untuk menanyakan informasi di bandara tujuan. Jadi kalian sudah well prepare lah. Oke, dari 4 sesi gua harap kalian juga bisa siap dan lebih prepare, good prepare lah ya. Dan kalian juga sedikit ada gambaran lah sekarang tuh traveling yang baru itu kayak gimana sih. Oke.
Dan terakhir, don't forget to subscribe, like, and comment, and share. Okay, see you. Salam swag. Bye bye. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving.